Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi suspensi. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Dinda Eviana, kedua Amalia Fahrul Jannah, yang ketiga Danang Permadi, yang keempat Erik Sulistiani, yang kelima saya sendiri Fitri Rofiah, yang keenam Vicky Yustriana Sari, yang ketujuh Rosana Wahyuniati, yang kedelapan Lailatul Zahrozan, yang kesembilan Altur Valentino Rohim, dan yang kesepuluh Arnoldus S. Awardus. Untuk pemateri berikutnya saya persilakan. Pengertian suspensi. Suspensi yaitu sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Bila dikocok perlahan-lahan, endapan harus segera terdispersi kembali. Dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. Kelebihan suspensi yaitu 1. Baik digunakan untuk orang yang sulit mengonsumsi tablet, kapsul, terutama untuk anak-anak. 2. Memiliki homogenitas yang cukup tinggi. 3. Lebih mudah diabsorpsi daripada tablet, karena luas permukaan kontak dengan permukaan saluran cerna sangat tinggi. 4. Dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit dari obat tersebut. 5. Dapat mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Kekurangan suspensi. Yang pertama yaitu memiliki kestabilan yang rendah. 2. Jika terbentuk caking maka akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya menjadi buruk. 3. Aliran yang terlalu kental menyebabkan sediaan sulit untuk dituang. 4. Kepekatan dosis lebih rendah dibandingkan sediaan larutan. 5. Suspensi harus dilakukan pengocokan terlebih sebelum digunakan. 6. Pada saat penyimpanan, kemungkinan perubahan sistem dispersi akan meningkat apabila terjadi perubahan temperatur pada tempat penyimpanan. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu stopwatch, alat pengocok, mikroskop, viskotester, alat-alat gelas, autoklav, neraca analitik, inkubator, dan oven. Bahan yang digunakan yaitu eritromisin etil suksinat, PGA, asam sitrat, Na-benzoat, NaOH, media agar Mueller Hinton, BHI, Staphylococcus aureus. Formulasi. Komposisi eritromisin, PGA, asam sitrat, sodium benzoat, natrium hidroksida, sirup simplex, aqua. Cara pembuatan. 1. PGA dilarutkan dengan air sebanyak 7 kali, kemudian eritromisin dilarutkan dengan asam sitrat. 2. Larutan PGA dicampurkan sedikit demi sedikit ke dalam larutan eritromisin. 3. Sodium benzoat yang telah dilarutkan dengan air ditambahkan pada campuran PGA dan eritromisin. 4. Sirup simplex dan natrium hidroksida yang telah dilarutkan dengan air dicampurkan pada campuran PGA dan eritromisin. 5. Diaduk sampai homogen. Suspensi ditempatkan dalam tabung berskala yang kemudian dilakukan pengamatan selama 2 bulan. 6. Pengamatan mencangkup volume, sedimentasi, viskositas, mudah tidaknya dituang, redispersibilitas, ukuran partikel, dan daya antibakteri.
Yang selanjutnya yaitu evaluasi sediaan suspensi, di mana ada volume sedimentasi, mudah tidaknya dituang, viskositas, ukuran partikel, dan redispersibilitas. Yang pertama yaitu volume sedimentasi, di mana suspensi disimpan dalam tabung berskala. Volumenya diamati dari hari pertama sampai hari ke-7. Kemudian tiap minggu selama 2 bulan suspensi diukur tinggi sedimentasi akhir dan tinggi suspensi awal. Volumenya merupakan perbandingan antara tinggi sedimentasi akhir dan tinggi suspensi awal. Mudah tidaknya dituang, di mana suspensi dituang dari botol dengan kemiringan kurang lebih 450. Waktu yang diperlukan untuk mencapai volume tertentu. Yang selanjutnya yaitu ukuran partikel, di mana ukuran partikel ditentukan secara mikroskopis dengan cara yang pertama, skala okuler dikalibrasi dengan cara mikrometer ditempatkan di bawah mikroskop. Setelah itu, garis awal skala okuler dihimpitkan dengan garis awal objektif dan ditentukan harga skala okuler. Kemudian, suspensi yang partikelnya akan dianalisis diletakkan di atas objek gelas, lalu dilakukan grouping, yaitu ditentukan ukuran partikel yang terkecil dan terbesar untuk sediaan dengan membagi jarak ukuran menjadi beberapa bagian. Kemudian diukur kurang lebih 100 partikel dan digolongkan ke dalam grup yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu viskositas, di mana cara suspensi yang telah dingin dimasukkan dalam wadah, kemudian viskosimeter dicelupkan di wadah tersebut. Tunggu hingga jarum berhenti bergerak. Catat angka yang tertera. Penetapan dilakukan tiap minggu selama 2 bulan. Selanjutnya 4. Redispersibilitas. Suspensi yang telah disimpan dalam tabung berskala dengan volume yang sama digojok dengan kecepatan tertentu menggunakan alat penggojok. Waktu yang diperlukan untuk terdispersi kembali dicatat. Uji antibakteri Staphylococcus aureus secara in vitro. Pertama, koloni Staphylococcus aureus diambil dari biakan murni sebanyak 1 OC. Kemudian disuspensikan ke dalam media BHI cair dan diinkubasi pada temperatur 37 derajat selama 24 jam. Lalu biakan tersebut diambil sebanyak 200 ml dan dimasukkan ke dalam media BHI DS. 4. Biarkan diinkubasi selama 3-5 jam. 5. Setelah itu biarkan tersebut diencerkan dengan aqueous steril untuk disamakan kekeruhannya dengan standar McFarland. Sehingga kekeruhannya 106 CFU per mili. 7. Biarkan bakteri dalam BHIDS diambil 100 mili menggunakan mikropipet. 8. Kemudian dituangkan di atas permukaan media MH. 9. Suspensi bakteri diratakan menggunakan sprayer glass pada agar tersebut dibuat sumuran dengan diameter 7 mm untuk masing-masing perlakuan. 10. Suspensi eritromisin dimasukkan ke dalam sumuran sebanyak 100 ml untuk tiap formula. 11. Inkubasi dilakukan suhu 370 derajat selama 24 jam. Diameter zona hambatan yang terbentuk diukur menggunakan penggaris. Pewarnaan gram. Spesimen dioleskan ke permukaan kaca objek mikroskop. Kaca objek dilewatkan di atas api Bunsen 3-4 kali untuk mematikan mikroorganisme. Kaca objek ditutup dengan zat warna ungu metil atau kristal violet selama 15 detik. Cairan yang berlebihan dibuang, kemudian dialiri dengan iodium gram selama 1 menit dan keringkan. Setelah kering, dialiri lagi dengan aseton selama 22-5 detik. Cuci dengan air atau etanol untuk membilas semua zat warna yang tidak diserap oleh bakteri. Bakteri diberi counterstain pewarna tandingan dengan menuangkan zat warna merah karbofluksin ke kaca selama 20 detik. Lalu keringkan dan diamati. Bakteri gram positif memberikan warna ungu dan untuk gram negatif memberikan warna merah muda karena tidak menyerap zat warna ungu dan menyerap warna tandingan. Saya Fitri Rofiah. Pada metode analisis data hasil evaluasi stabilitas fisik
suspensi eritromisin, dilakukan metode analisis volume sedimentasi, mudah tidaknya dituang, ukuran partikel, viskositas, dan redispersibilitas, dan pengukuran diameter zona hambat pada media agar diuji distribusi, normalnya dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Data kemudian dilakukan uji ANOVA 2 jalan dengan taraf kepercayaan 95%. Kemudian analisis dilanjutkan dengan T-independent test. Ini adalah contoh contoh gambar sediaan suspensi. Salah satu contohnya yaitu antasidadon. Jadi kesimpulan dari PPT kami yaitu suspensi Formula 1 yang mengandung PGA konsentrasi 5% memiliki stabilitas yang paling baik karena memiliki ukuran partikel yang kecil dan konstan selama penyimpanan. Volume sedimentasi yang terbentuk lambat memberikan waktu tuang dan waktu untuk suspensi terdispersi kembali cepat. Suspensi masih memiliki daya antibakteri sampai penyimpanan hari ke-60. Kemudian pada Formula 2 yang mengandung PGA konsentrasi 7,5% mempunyai diameter yang konstan selama penyimpanan. Sekian PPT dari kami, saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.